Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Evi. Ya, sesuai jadwal ya Bu. Kita hari ini untuk persiapan pra observasi Ibu di kelas ya Bu ya. Hari ini sehat Bu Evi? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ya Bu, kita santai aja ya Bu, karena sudah kita janjian juga. Jadi berarti Bu Evi juga sudah punya persiapan khusus ya ke saya. Saya hanya ingin menggali seberapa kesiapan atau apa yang mungkin perlu ditambah motivasi dari Bu Evi. Jadi bukan untuk menilai atau apapun begitu ya Bu Evi ya. Sebelumnya ini Ibu, saya konfirmasi dulu. Ibu ngajar di kelas berapa ini nanti ya untuk observasi? 10 WW ya Bu ya. Itu biasanya hari apa Bu itu nanti? Hari Selasa. Oh, Selasa sama Rabu ya Bu ya. Baik Ibu. 10 WW ini muridnya berapa Bu? Total ini? Cukup penuh juga ya Bu ya. Baik Ibu, saya mulai aja untuk tujuan pembelajaran dari mata pelajaran yang ini mata pelajarannya 2PK. ya kejuruan ya Bu ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang besok mau diobservasi itu tentang apa itu? Peserta didik mampu mengidentifikasi informasi wawasan tentang industri pariwisata, terutama tentang profil insan pariwisata. Oke, titik beratnya di profil insan pariwisata ya Bu ya. Nah, itu bagaimana itu gambaran profil insan pariwisata itu seperti apa tuh nanti yang mau Bu Evi sampaikan kurang lebih? Ya, keinginan saya nanti anak itu berperilaku, kemudian bertindak, bekerja sesuai dengan ya berpenampilan sesuai dengan insan pariwisata yang selama ini diinginkan oleh industri, dibutuhkan oleh industri. Ya, nah kemudian itu dari yang Bu Evi inginkan tujuannya seperti itu gitu. Untuk kira-kira apa yang masih perlu ditingkatkan motivasinya atau mungkin ada yang area-area pengembangan yang tadi mungkin Bu Evi sendiri masih kurang atau sudah baik tapi mau ditingkatkan lagi. Kira-kira ada nggak? Ya, Bagian apa itu Bu? Ya, yang jelas kan anak-anak kelas 10 kan belum, kalau yang dari SMP ke SMK kan otomatis belum tahu tentang jurusan atau apapun ya. Ya. Nah, makanya kita mau mengenalkan apa sih pariwisata dan bagaimana seharusnya berperilaku di dunia pariwisata, sehingga saya tekankan di sini bahwa kita bekerja itu disesuaikan dengan profil insan pariwisata. Dan yang kedua, saya mencoba agar anak ini mulai berbeda dengan di SMP. Jadi untuk SMK mereka bisa berpikir secara kritis kayak gitu. Oh iya. Mungkin ada lagi Bu yang ingin dikembangkan mungkin dari Bu Evi-nya sendiri apa gitu? Ya, kalau dari saya mungkin banyak berlatih ya tentang metode pembelajaran yang untuk anak SMK, karena anak SMK peralihan dari anak SMK ke dari anak SMP ke SMK itu ya. Berbeda jauh. Iya. Misalnya di bagian apa itu yang untuk lebih mengembangkan kreativitas itu di apa misalnya? Ya, mungkin metode saya ngajar, bagaimana membuat anak-anak itu bisa lebih lebih banyak bisa nanti kita masuk ke materinya tanpa kita yang memberitahu, menginformasikan, tapi anak yang mencari sendiri solusinya seperti itu. Jadinya metode yang saya gunakan itu harus saya sesuaikan dengan metode perilaku anak. Nah itu sebenarnya tuh tujuan akhir dari yang diinginkan Bu Evi itu apa? Tadi ada dua ya, saya dengar tadi ada dua. Yang pertama tentang ingin anak itu tadi ya profil insan pariwisata, kemudian metodenya lebih berkembang. Itu tujuan akhirnya apa itu? Ya, kalau saya sendiri anak-anak itu bisa bekerja di dunia industri, karena kita SMK ya. Jadi tujuan akhir itu anak bekerja di industri, dan ketika PKL nanti mereka nggak mendapatkan komplain apapun dari dunia industri bahwa akhirnya nanti dia lulus siap bekerja di industri. Tanpa komplain gitu ya Bu? Iya. Nah termasuk tadi Bu, kalau Ibu pengen mengembangkan metode pembelajaran tuh akhirnya tuh tujuan akhir yang diharapkan dari Bu Evi sebenarnya apa? Ya, saya lebih
aku lebih mampu menggali potensi saya sendiri bahwa ternyata melakukan suatu pembelajaran itu bukan hanya satu metode tapi berbagai metode, yaitu dengan cara bisa berlatih bersama teman-teman, saling sharing dengan teman-teman Variasi ya. Makin banyak variasi ya. Nah kemudian ini Bu, kira-kira strateginya itu supaya dua permasalahan BFI tadi bisa mencapai tujuan yang diharapkan tuh apa, yang atau selama ini udah ngerjain apa tapi belum apa? Kalau saya mungkin untuk yang menerapkan perilaku itu anak saya akan menerapkan strategi pembelajaran itu project. Ya, project anak saya suruh membuat suatu project yang berhubungan dengan profil insan pariwisata. Bisa nanti dia mempunyai projectnya bisa berupa gambar, video, brosur dan sebagainya. Sehingga nanti mereka terbiasa, oh ternyata mereka sudah membuat nih insan pariwisata itu perilakunya seperti ini. Sehingga nanti di kehidupan sehari-hari mereka tanpa sadar bisa melakukan itu. Terbiasa melakukan hal itu. Kalau yang untuk pengembangan metode nanti gimana kira-kira strateginya? Biasanya mungkin cari referensi di berbagai, sekarang kan banyak di berbagai media-media kan banyak referensi, tetapi juga nanti kita biasanya rekan sejawat itu banyak yang membantu kita sih, jadinya kita bisa saling sharing, saling berkoordinasi, saling berlatih kayak gitu. Latihan ya Bu ya? Praktek gitu ya. Anak-anak pembelajaran kita kali ini yang pertama kali yaitu tentang project profil insan pariwisata. Nah, nanti kalian bekerja di dunia pariwisata, maka kalian harus mengetahui semua tentang informasi tentang industri pariwisata. Nah, terutama perilaku, penampilan, bagaimana baiknya kalau kita bekerja di dunia pariwisata. Nah, jadi pertama kita akan mencari tentang profil insan pariwisata. Oke, presentasi teman-teman kalian sudah selesai dan kita sudah menyimpulkan apakah insan pariwisata itu seperti apa. Nanti kalian tinggal membuat suatu video, brosur atau gambar yang berhubungan dengan insan pariwisata. Pelajaran kali ini tutup. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dan sebagainya, ya, kalau tidak kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Evi. Selamat siang Bu. Ya, terima kasih Bu Evi. Sesuai dengan perjanjian kita ya Bu ya, bahwa hari ini kita akan mengadakan diskusi untuk pasca supervisi kemarin ya Bu ya. Ya, saya kemarin alhamdulillah diberi kesempatan untuk ngikut di kelasnya Bu Evi, untuk lihat Bu Evi ngajar ya Bu ya. Gimana perasaannya Bu ngajar dengan anak-anak saya ada di situ? Ya, Gimana Bu? biasa aja. Oh iya, alhamdulillah kita karena udah biasa ya Bu ya. Ya. Kemudian dari yang sudah Ibu Evi kemarin saya supervisi itu, kira-kira menurut Bu Evi apa yang sudah berjalan dengan baik Bu? Dari proses mengajar atau dari keterampilannya Bu Evi sendiri? Kalau saya lihat kemarin kita pengajarnya nggak terlalu lama sih ya Bu, karena kita kan penuh awal juga, jadi mungkin kalau saya lihat alur pembelajarannya sudah berjalan sesuai dengan yang saya harapkan sih. Ya. Kemudian alur yang sudah sesuai harapan itu seperti apa Bu? Kemarin kan ada anak-anak sudah ada pengondisian, sudah ada diskusi. Oh iya, ada diskusi kemarin ya. Mereka juga presentasi. Oh iya, karena kan Bu Evi kan project ya, jadi mungkin nggak bisa dapat langsung satu kali hasil ya Bu ya. Baik. Nah kemudian walaupun secara keseluruhan tadi Bu Evi sudah bilang kalau lancar lah sesuai dengan yang di skenario Bu Evi gitu ya. Tapi kira-kira ada nggak ya kira-kira bagi Bu Evi yang perlu ditingkatkan, walaupun hanya kecil atau apa, kira-kira ada nggak? Ya mungkin ada beberapa siswa yang mungkin belum aktif ya dalam diskusi, karena mungkin SMP dengan SMK itu mungkin cara pembelajaran yang berbeda, jadi mereka mungkin masih malu-malu atau sebagainya, juga kita nggak tahu. Nanti kita mungkin ingin meningkatkan siswa-siswa tersebut yang belum aktif kayak gitu mungkin. Diskusi. Iya, diskusi biar mereka caranya. Biar bisa kami nanti kalau pas presentasi itu bukan hanya perwakilan, tapi misalkan mereka semua presentasi tetapi secara bergantian. Oh gitu ya, dalam satu kelompok
misalnya ada 4 anak ya gimana caranya 4 anak Iya. tetap semuanya ngomong, Iya. dikasih bagian-bagian tertentu gitu ya, Iya. atau dikasih satunya moderator gitu ya Bu ya. Ya, setidaknya mereka bisa terlibat langsung juga nanti di diskusi tersebut. Dia juga tahu materinya seperti apa. Oh iya, baik Ibu. Nah tadi kan Ibu juga udah ngasih tahu ya kedepannya akan membuat perbaikan-perbaikan itu tadi ya, Iya. supaya kalau ada diskusi lagi anak-anak Iya. bisa aktif semuanya, jadi tidak cuma 1-2 anak gitu Iya, ya Bu Evi iya. ya. Nih, terus baik Bu Evi yang apa yang sudah Bu Evi tampilkan, memang saya juga sudah menjadi sangat bagus Bu, sudah baik dan sesuai ya. Memang mungkin tadi ya yang Bu Evi rasakan kekurangan itu memang ya sedikit-sedikit, tapi kalau nanti bisa ditingkatkan lagi mungkin juga bisa berdampak ke anak lebih percaya diri gitu ya, kemudian jiwa kepemimpinannya juga muncul gitu ya, dan Bu sendiri tentu kalau anak tambah banyak yang paham kan tambah senang gitu ya. Baik Bu Evi, mungkin itu nanti akan saya terus lagi ditindak lanjut seperti yang Bu Evi sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Tidak ada lagi disampaikan sebelum saya akhiri. Sudah ya? Masih, ya. Ya, terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.